itu, saya ngajar ilmu yang namanya hermeneutic of suspicion itu. Kita harus curiga pada sesuatu, apalagi kalau dia wilayah operasinya itu kekuasaan. Kan kalau dari awal kita ya disebut Bahlil, Muhaimin segala macam. Kok tiba-tiba ada pengetahuan itu bahwa kalau perpanjang nanti kita ikut dapat rezeki itu. Mungkin itu awalnya tuh, lalu disorotkan pada Presiden Jokowi. Presiden juga diam-diam, ya boleh juga ya. Power tends to corrupt. Jadi lain kalau dari awal Pak Jokowi kasih hukuman pada mereka. Ini di menit-menit terakhir baru Pak Jokowi bilang, oke, saya kasih kartu kuning. Loh itu udah di depan gol tuh, Mas Iwo tinggal nendang. Ngapain dihalangi itu kan? Jadi kalau dibilang bahwa hak orang bicara boleh. Tapi kenapa hak orang bicara untuk menurunkan presiden nggak boleh? Sama-sama konstitusional tuh. Kan bicara doang itu kan. Tapi kan Anda semua kan larang tuh, jangan dong diturunkan sebelum masa jabatan. Loh kenapa? Cuma wacana juga. Nggak ada yang larang, nih manusia satu nih salah. Demokrasi mengatakan bahwa orang boleh melakukan demonstrasi. Nggak ada yang larang. Saya suka demonstrasi boleh, itu sah secara hukum. Nggak ada yang larang. Kalau dia bilang dilarang, nggak akan ada demonstrasi kemarin. Ini pola pikir dungu yang seperti ini yang saya bilang, jangan memprovokasi lagi. Situasi hari ini nggak usah diprovokasi lagi. Kita fokus, Rosi, pada demo. Mungkin konteksnya Bung Rocky waktu itu lu jangan begitu pola berpikirnya, lu waktu itu soal provokasi. Waktu menurunkan presiden itu sempat dilarang, sempat ada larangan dan dianggap sebagai makar. Saya sepakat, Rosi. Saya sepakat kalau masih ada orang yang berkeinginan untuk memperpanjang, saya sepakat. Kami di Nasdem sepakat bahwa itu masih mentah. Masih bisa diutak-utik lagi, masih bisa diangkat-angkat lagi nih sama teman-teman ini untuk memperpanjang. Tapi Nasdem tetap satu suara kok, kita tolak. Oke, Bung Rocky tadi apa yang belum saya terangkan sangat pelan-pelan konsepnya itu. Memperpanjang dan memperpendek konstitusional, dimungkinkan tuh, syarat-syaratnya ada dalam konstitusi. Oke, nggak usah diucapin di sini. Mereka yang menghalangi orang untuk memperpendek kekuasaan itu membuli. Nggak ada buktinya. Minta tolong Metro TV untuk cari filenya. Bahkan sampai saat terakhir tuh siapa yang bilang itu mahasiswa kok bego banget sih? Ngapain sih mesti memperpendek kekuasaan kok? Pak Jokowi berhasil kok. Itu politisi juga bilang begitu. Itu pentingnya saudara Irma itu baca teks yang ada beredar di masyarakat. Bukan dengan asumsi bahwa ya memang boleh aja. Tetapi faktanya golongan Ade Armando, saya sebut golongan ya, bukan Ade Armando nih. Ade Armando itu adalah teks sosial tuh. Itu diwacanakan di situ bahwa mahasiswa ini dungu, goblok. Kan presiden udah sebutin bahwa nanti harga-harga turun, minyak goreng turun segala macam. Tapi mereka berpikir bahwa ini mahasiswa ini mau bikin makar itu. Kan itu otaknya kan. Istilah itu aja udah menimbulkan kecemasan. Siapa? Cina, Amerika. Jadi Pak Jokowi bicara sebagai politisi di situ, bukan sebagai negarawan, kendati itu forum negara. Karena dia menakutkan sesuatu yang dia juga nggak tahu itu apa. Tuh. Akan diporak-porandakan, akan ada yang menyusup segala macam. Siapa? Jadi kalau saya lihat misalnya Pak Jokowi, mending jangan lihat ILC. Karena Anda akan gugup untuk melihat bahwa konsepnya macam-macam di sini. Dia pasti nggak ngerti. Sekarang saya buat mengerti dulu ya. Saya buat mengerti dulu. Kata identitas dipakai Pak Jokowi. Kita juga pakai kata itu. Apa sih itu identitas? Siapa di sini yang punya identitas? Identitas itu di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, artinya dia yang sudah mati. Karena cuma orang mati yang bisa diidentifikasi. Itu etimologinya begitu. Arya Bima identitasnya Soekarno. Apa selamanya begitu? Belum tentu. Karena dia masih hidup, dia masih berubah. Kodari. Apa identitasnya 3 periode? Pasti begitu. Jadi soal itu yang gagal kita bicara. Pak Jokowi denger doang politik identitas. Di dalam kepalanya Islam, selesai. Karena nggak paham itu. Yang nggak paham yang salah bukan Pak Jokowi, lingkungannya yang brief dengan cara yang buruk. Itu akibatnya kalau bergaul dengan orang dungu. Saya terangkan discourse ideology. Kenapa selalu ada semacam obsesi atau keinginan, hasrat untuk mendirikan negara Islam? Karena sejarah kita menyediakan amunisinya.
melalui Piagam Jakarta. Nah, di dalam teori ideologi, sesuatu yang pernah dihapus, membekasnya itu akan makin dalam. Jadi biasakan aja kita hidup dengan ada orang bercita-cita mendirikan negara Islam. Ya udah, kenapa mesti dilarang? Lo justru Pancasila dasarnya pertama-tama ada Piagam Jakarta, mau dihapus itu, sejarah itu tuh. Jadi ngapain manipulasi sesuatu yang secara faktual pernah bersemayam di dalam cita-cita kita tuh. Republik ini idenya macam-macam. Negara Islam, balik pada kesultanan, pergi pada republik, negara liberal segala macam, negara komunis bahkan pernah ada. Biarin aja kita hidup dengan seluruh alam pikiran itu. Jadi jangan di SKB-kan alam pikiran. Alasan Mahkamah Konstitusi menolak judicial review, disebutkan nggak di situ bahwa karena mereka baca buku disertasinya Anda, maka dia hambat orang mengajukan judicial threshold. Persoalannya begini Pak Rocky, seorang ilmuwan melihat realitas politik karena itu, berbeda dengan para pelaku politik. Justru itu. Dengan negarawan, dengan politisi itu akan sangat berbeda. Karena mengatur sebuah negara tidak berhenti di teori. Mengatur sebuah negara seringkali harus melampaui teori. Nah Pak Trimet tahu itu. Bagaimana membela kepentingan umum ternyata harus keluar dari pakem teoretis, konseptual. Ya, karena untuk menyelamatkan hal yang lebih besar. Nah di situ akhirnya saya harus menurunkan ekspektasi intelektual saya. Saya kira waktu kita udah habis. Akhirnya, terakhir nih. Tunggu. Akhirnya saudara Boni membatalkan ekspektasi intelektual karena dia bukan lihat. Membatasi, menunda. Oke, menunda artinya tidak bisa diaktifkan. Sementara. Iya, kapanpun. Karena Anda akhirnya tahu bahwa dalil Anda itu bukan itu yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi. Exactly. Yes. Tetapi prediksi saya dalam disertasi 2000. Itu prediksi itu nantilah, itu spekulasi juga kalau prediksi. Pak Jokowi justru konstruksi dendam itu mendahului kritisisme. Saya nggak tahu ini yang bisikin partai pendukung atau cuma Adian yang bisikin tuh. Bahwa sebaiknya mendendam Pak. Kenapa keluar di situ? Itu kan yang disebut dark psikologi. Secara nggak sadar dia perlihatkan bahwa dia sebenarnya dendam gitu. Kan oposisi memang built-in dalam demokrasi, nggak usah tambah-tambah syarat. Beroposisi tapi jangan dendam, beroposisi tapi jangan benci. Ya beroposisi aja. Jadi dia nggak ngerti apa itu oposisi gitu. Beliau tidak mengerti itu. Nah saya terangkan ini bukan saya merendahkan beliau, tapi memang ya faktanya dia nggak tahu.